Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Huda, saya dari kelas BKI 5D. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok menurut salah satu ahli, menurut Prayitno, adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang terjadi, yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Jadi, konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan masing-masing anggota. Nah, masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pemimpin kelompok tersebut. Nah, setiap kegiatan konseling kan memiliki tujuan tersendiri. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi seseorang, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Nah, melalui konseling kelompok ini, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi diungkap dan didinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi seseorang itu dapat berkembang secara optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling kelompok adalah mendorong munculnya motivasi individu, terkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya dalam bersosialisasi atau berkomunikasi yang berimbas pada pemecahan perkembangannya, pemecahan masalah individu, serta kelompok yang mengalami kesulitan dalam perkembangan dan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya adalah struktur dalam konseling kelompok. Menurut Latipun, konseling kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya, yaitu jumlah anggota kelompok, homogenitas kelompok, sifat kelompok, dan waktu pelaksanaan. Nah, jumlah anggota konseling kelompok tersebut kira-kira berkisar anggotanya dari 4 sampai 12 orang jumlah anggotanya. Kalau homogenitas kelompok, penentuan homogenitas kelompok keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan seorang konselor dalam mengelola konseling kelompok tersebut. Selanjutnya, sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Sedangkan waktu pelaksanaan konseling kelompok ini tergantung pada kompleksnya permasalahan yang dihadapi kelompok. Secara umum, konseling kelompok ini bersifat jangka pendek dan membutuhkan waktu atau durasi 60-90 menit. Selanjutnya adalah asas-asas konseling kelompok. Pertama, asas kerahasiaan. Kedua, asas kesukarelaan. Ketiga, asas keterbukaan. Keempat, asas kekinian. Kelima, asas kemandirian. Keenam, asas kegiatan. Ketujuh, kedinamisan. Kedelapan, keterpaduan. Kesembilan, kenormatifan. Kesepuluh, keahlian. Kesebelas, alih tangan. Dan ke-12, Tutwuri Handayani. Selanjutnya, teknik-teknik konseling kelompok. Teknik konseling kelompok ini
biasanya digunakan untuk membantu individu dalam memecahkan suatu masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Ada beberapa bentuk khusus atau cara konseling kelompok, yaitu 1. Homeroom program, yang kedua karya wisata, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat kegiatan kelompok, dan yang terakhir kegiatan siswa. Tahapan dalam konseling kelompok. Menurut Prayitno, ada beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan konseling kelompok. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal ini adalah tahap untuk pembentukan minat bagi terbentuknya kelompok, yang meliputi pemberian penjelasan tentang kelompok yang dimaksud dan tujuan dan manfaat adanya kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan memungkinkan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggara kelompok yang dimaksud. Yang kedua adalah kegiatan peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dilanjutkan ke arah yang lebih jauh oleh pemimpin kelompok, menuju kegiatan kelompok yang lebih ke sebenarnya. Oleh karena itu, perlu diadakannya atau dilakukannya tahap-tahap peralihan. Ketiga adalah kegiatan pokok. Tahap ketiga ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka, aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, serta masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Pada tahap inti, mendapatkan alokasi waktu yang cukup lama dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Yang keempat adalah kegiatan pengakhiran. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, maka dalam tahap pengakhiran ini, kegiatan kelompok lebih menurun dan selanjutnya pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat atau pada saat masalah tersebut sudah teratasi atau sudah mendapatkan solusi untuk mengakhirinya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik dan tidak enak didengar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.